Bab 2841. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Alasan Lu Chen menggali lubang untuk Duan Yingjun sangat sederhana, hanya untuk menunda waktu. Meskipun Duan Yingjun jauh lebih rendah dari Duan Suiliu dan Duan Qingyan, namun saat ini, sebagai Luo Jinxian nomor 1 di Zuzu, kekuatan tempurnya jelas tidak dangkal, dan dia jelas merupakan eksistensi yang kuat. Keadaan Lu Chen saat ini tidak cukup baik, dia hanya bisa mengaktifkan pedang Zanxian yang ke-54, paling banyak dia bisa melawan Daluo Jinxian di tahap selanjutnya, dan dia hanya bisa bertarung dengan satu pedang. Setelah satu kali pemotongan, energinya dikosongkan, dan kelemahan datang, dan dia hanya bisa menunggu kematian. Bahkan Daluo Jinxian tidak yakin akan membunuh di tahap selanjutnya, dan sangat mustahil untuk melawan puncak Daluo Jinxian. Belum lagi Duan Yingjun adalah Daluo Jinxian terkuat di Zuzu. Dia benar-benar bukan lawan yang tampan sekarang, dia perlu waktu untuk berlatih, dia perlu menerobos. Oleh karena itu, Lu Chen ingin menatap Duan Yingjun dengan ceroboh, membodohi Duan Yingjun, membiarkan Duan Yingjun mengendurkan kewaspadaannya, dan berhenti mencari-cari kesalahan untuk saat ini. Lelucon, kamu masih menerobos Daluo Jinxian. Dilihat dari potensimu, setelah menerobos Jinxian, aku khawatir kamu bahkan bisa membunuh Daluo Jinxian. Menghadapi lubang yang digali oleh Lu Chen, Duan Yingjun tidak langsung menginjaknya, tetapi tersenyum dingin, tetapi ada sedikit rasa jijik dalam kata-katanya. Benar, dia tidak begitu mempercayai kata-kata Lu Chen, tapi dia tidak sepenuhnya tidak mempercayainya. Bagaimanapun, dia sangat percaya diri dengan kekuatan tempurnya, percaya bahwa dia hanya berada di urutan kedua setelah Duan Suiliu, dan dia bahkan tidak merasa bahwa dia lebih rendah dari Duan Qingyan. Melihat medan perang puncak Nixue, rata-rata pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian, dia bisa melawan 3. Terlebih lagi, di antara 4 alam kecil Daluo Jinxian, yang satu jauh lebih kuat dari yang lain, dan setiap alam kecil yang diangkat adalah titik balik dalam kekuatan tempur. Terutama puncak Daluo Jinxian, ini adalah daerah aliran sungai terbesar, dan sangat berbeda dengan kekuatan bertarung Daluo Jinxian di periode selanjutnya. Bahkan setelah Lu Chen melangkah ke Golden Immortal, bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk melawan puncak Daluo Jinxian, dan bahkan mampu membunuh Daluo Jinxian biasa, dia tetap bukan tandingannya. Saya tahu tingkat bakat dan potensi saya yang telah dicapai, jadi saya tidak perlu Anda memuji saya. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan terus berkedip dengan mulut terbuka. Dia tidak akan pernah berhenti jika dia tidak menjentikkan pria tampan itu hingga menjadi timpang. Kamu bilang itu tidak ada gunanya, aku akan mencobanya lagi setelah mengalahkan Yao Su. Duan Yingjun tidak terlalu peduli, dia hanya menjawab dengan dingin. Terserah kamu. Lu Chen tampak sedikit gugup di permukaan, tetapi hatinya sangat gembira. Duan Yingjun masih dalam perangkap. Dia tidak khawatir Duan Yingjun akan membuat masalah lagi setelah pertempuran di puncak Nixue selesai. 4 ras utama di Mountain Sea Wonderland masih harus bertahan di Fortress of Breaking Mist, dan saat ini tidak mungkin untuk mendukung Nixue Peak. Tanpa dukungan dari 4 ras besar, umat manusia tidak akan mampu menghancurkan ras monster, dan kapan pertempuran di puncak Nixue akan berakhir. Dengan cara ini, dia memiliki banyak waktu untuk berlatih, dan menerobos keabadian emas tidak dapat dihindari. Yang dia khawatirkan hanyalah jika Duan Yingjun tidak mempedulikan apapun. Jika dia bersikeras untuk bertarung dengannya sekarang, maka dia tidak akan punya apa-apa untuk dinyanyikan dan hanya bisa melarikan diri. Namun, dia mungkin satu-satunya yang abadi di antara makhluk abadi yang dapat melarikan diri ke tanah keabadian. Kartu lubang super untuk melarikan diri dari tanah ini adalah ramuan penyelamat nyawa dan metode serangan diam-diam, jadi tidak boleh diekspos begitu saja. Oleh karena itu, dia tidak takut digoda oleh Duan Yingjun, tetapi dia takut digoda oleh Duan Yingjun, yang akan mengungkap sepenuhnya kartu truf supernya. Lu Chen, pertempuran di puncak Nixue menemui jalan buntu, dan terdapat banyak monster, yang tidak baik untuk umat manusia kita. Setelah Lu Chen dan Duan Yingjun selesai berbicara, Kepala Istana Zuzu berbicara, dan bertanya kepada Lu Chen, Anda berada di puncak Duanwu. Itu berarti Kepala Istana sudah mengetahuinya, dan Anda kembali tepat waktu, tepat pada waktunya untuk berkontribusi kepada umat manusia, dan tunggu bersama kami. Kalahkan Yao Zu dan buat Yao Zu menyerah sepenuhnya di puncak Nixue. Petik 2. Yah, aku hanyalah seorang abadi sejati, kata Lu Chengang,
ingin mengulur waktu untuk berlatih, tetapi disela oleh penguasa Istana Zuzu. Berhentilah berbicara tentang wilayahmu, kamu, keturunan 9 naga, lebih kuat dari yang terakhir terlebih lagi, kekuatan tempurmu tidak sesuai dengan wilayahmu secara serius, Tuan Istanaku. Percayalah pada milikmu kemampuan untuk membentuk kembali kemenangan puncak Duanwu di puncak Nixue. Petik 2. Lu Chen, jangan menolak jika kamu memiliki kemampuan, kamu harus berkontribusi pada rasmu sendiri. Lu Chen, kekuatan tempur kita sangat ketat sekarang, dan ini bukan waktunya bagimu untuk rendah hati. Lu Chen, meskipun kamu adalah puncak dari keabadian sejati, kamu bahkan dapat membunuh Daluo Jinxian tingkat tengah. Dengan kekuatan tempur seperti itu, kamu tidak berada dalam kisaran keabadian sejati. Kami telah menganggapmu sebagai level yang sama, dan kita bisa bertarung berdampingan dengan kita dan bertarung bersama. Klan monster kerajaan, Lu Chen, selama kamu berada di medan perang, aku akan mengatur agar kamu berada di belakang, dan kamu hanya perlu menebas orang. Keempat master gerbang juga berbicara satu demi satu, tidak pernah membiarkan Lu Chen mundur. Yah, saat aku berada di puncak Duanwu, Daluo Jinxian dari 4 ras utama semuanya melindungiku. Kalau tidak aku tidak akan bisa menggunakan pedangku. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimanapun, wilayahku masih rendah. Bahkan jika aku memiliki kekuatan tempur yang kuat, tubuh fisikku tidak sekuat itu. Aku pasti tidak akan mampu menahan pukulan dari Daluo Jinxian. Meskipun ini pertanda kelemahan, itu adalah tipuan Lu Chen, terutama untuk mengelabui dia agar menjadi tampan. Kamu takut kentut, aku akan melindungimu. Benar saja. Ketika Duan Yingjun mendengar bahwa tubuh fisik Lu Chen tidak kuat, matanya langsung berbinar. Fisiknya kurang kuat ya, ia akan takut jika fisiknya kuat. Lu Chen hanya berada di puncak keabadian sejati, dan kekuatan tempurnya dapat mengalahkan tahap tengah Daluo Jinxian. Tantangannya saja tidak cukup, dan dia benar-benar tidak bisa membangkitkan banyak minat. Dia masih ingin menunggu sampai Lu Chen menerobos Golden Immortal dan kekuatan tempurnya naik ke level yang lebih tinggi, maka semuanya akan hampir sama. Saat itu, tubuh fisik Lu Chen belum kuat, sehingga tidak mungkin dia menjadi lawannya. Selama dia mengalahkan Lu Chen dan membunuh keturunan Kowloon yang kuat ini, dia akan terkenal di negeri dongeng. Adapun fakta bahwa dia memotong janggut kakak laki-lakinya, dia tidak peduli jika kakak laki-lakinya akan marah. Tidak. Aku tidak setuju denganmu, aku tidak ingin perlindunganmu. Lu Chen langsung menolak, dengan alasan yang sangat aneh. Saya yang terkuat di sini, dan Anda tidak menginginkan perlindungan saya. Anda benar-benar bodoh. Duan Yingjun mendengus, agak tidak senang. Saya tidak ingin perlindungan barang, saya ingin perlindungan penguasa Istana Zuzu. Lu Chen berkata begitu, jika tidak ada orang yang bisa dia percayai, tapi dia lebih memilih untuk mempercayai Master Zuzu daripada Duan Yingjun, apalagi orang lain. Penguasa Istana Zuzu memiliki hubungan dekat dengan Tetua Agung Mingxian, dan dia mengirimnya ke Gunung Mingku sendirian untuk mati, jadi tentu saja itu bukan hal yang baik. Namun dalam urusan umat manusia, penguasa Istana Zuzu tidak akan main-main, setidaknya dia kredibel di medan pertempuran puncak Nixue. Ketika Duan Yingjun mendengar bahwa Lu Chen menganggapnya sebagai komoditas, dia sangat marah hingga ingin menamparnya. Oke, selama kamu bersedia berkontribusi, lalu bagaimana jika kepala istana secara pribadi melindungimu? Penguasa Istana Zuzu tidak peduli tentang ketampanannya, tetapi langsung menyetujuinya, dan kemudian menghentikan diskusi tersebut. Segera setelah kepala Istana Zuzu pergi, semua pembangkit tenaga listrik berpencar sendiri-sendiri untuk beristirahat atau bersiap menghadapi pertempuran berikutnya. Puncak Nixue Peak penuh dengan Daluo Jinxian dari ras manusia, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dari 4 sekte besar abadi. Duanlong Xianmen, terlahir untuk membenci keturunan 9 naga, ditambah dengan Duan Yingjun yang mengawasinya, tak perlu dikatakan betapa berbahayanya itu. Yin Xuang Xianmen juga memendam kebencian terhadap Lu Chen, karena Lu Chen memenggal kepala murid Yin Xuang, Mu Ye. Mu Shou, wakil kepala Yin Xuang Xianmen, gagal memburu Lu Chen terakhir kali, dan sekarang dia masih sangat membenci Lu Chen. Meskipun Mu Shou tidak berani membalas dendam pada Lu Chen sekarang, tapi dia terus memelototi Lu Chen, siapa yang tahu jika orang ini akan menyerang secara diam-diam. Di sini, Lu Chen tidak punya teman, hanya musuh. Oleh karena itu, Lu Chen pergi saja bersama Tuan Istana Zuzu, itulah satu-satunya cara untuk aman. Hanya saja,
Meskipun mereka mengikuti Master Zuzu, masih ada orang yang mengikuti Lu Chen. Lu Chen, bagaimana kabar Bibi Krisan? Pria itu sangat tampan, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengirimkan suara kepada Lu Chen. Apa Bibi Krisan? Lu Chen berpura-pura terkejut, lalu berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku belum pernah melihat bunga krisan, apakah kamu melakukan kesalahan? Jangan mempermainkanku. Bibi Krisan membawa seseorang untuk mencarimu. Kenapa kamu tidak melihatnya? Dan kamu kembali, tetapi Bibi Krisan tidak kembali, dan tidak ada orang yang dibawanya kembali. Sejujurnya, apakah kamu membunuh Bibi Krisan? Duan Ying bertanya melalui transmisi suara, dan pertanyaan yang dia ajukan sangat kekanak-kanakan. Saya ulangi, saya belum melihat pantat Anda, apakah Anda mendengar saya dengan jelas? Saya menerima perintah Raja Istana, dan saya langsung bergegas ke puncak Nixue, dan saya belum pernah melihat bunga krisan muncul. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya kepada penjaga prefektur Zuzu yang memberikan perintah itu kepadaku. Dia datang ke sini bersamaku. Lu Chen berhenti, dan terus mengarang omong kosong dengan mata terbuka, penjaga rumah ada di kaki gunung. Dia telah kembali ke pasukan abadi emasnya. Kamu bisa menemukannya ketika kamu punya waktu. Fu Wei yang disuap dibunuh olehnya, bahkan Yuan Shen pun hilang, ada wall di bawah gunung. Namun, orang yang sombong dan tidak punya otak seperti Duan Yingjun secara alami mengandalkan status bangsawannya dan meremehkan keabadian emas, jadi dia mungkin tidak akan turun gunung untuk mencari bukti. Oleh karena itu, jika dia berani membuka mulut, dia akan berbaikan. Jika bukan dia yang membodohi dirinya sendiri. Dengan ketampanannya, siapa lagi yang bisa dia bodohi? Kamu belum pernah melihat Bibi Krisan, kemana perginya Bibi Krisan? Benar saja, Duan Yingjun terlatih tati oleh Lu Chen, dan dia tidak berpikir untuk turun gunung untuk mencari bukti, jadi dia percaya omong kosong Lu Chen. Saya belum melihatnya, bagaimana saya tahu? Lu Chen diam-diam tertawa, dan berkata, gadis Krisan kecil itu terlalu galak, selalu berusaha membunuhku, aku sama sekali tidak tertarik padanya. Itu aneh. Duan Yingjun tidak berbicara dengan Lu Chen lagi, tetapi pergi dengan wajah tertekan. Di puncak Nixue Peak, energi abadi cukup tinggi. Jika ini bukan medan perang, itu juga merupakan tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Namun, karena pertempuran yang terus-menerus, semua benteng asli di puncak telah musnah, dan tidak ada tempat yang baik untuk tinggal. Selama gencatan senjata, Daluo Jinxian dari semua ras baru saja menemukan tempat untuk beristirahat, beberapa duduk di gundukan tanah, dan beberapa duduk di atas batu. Di puncak, satu-satunya tempat terbaik adalah batu peri yang belum telah rusak. Batu peri itu tidak sebesar itu, tingginya hanya lebih dari 10 kaki, dan ini bukanlah biji khusus, tetapi sangat keras, dan masih berdiri kokoh setelah pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Dan tidak ada seorang pun yang datang untuk duduk di atas batu peri ini, karena Tuan Zuzu duduk di atasnya, siapa yang akan bersaing dengan Tuan Zuzu untuk mendapatkan posisi tersebut? Meskipun dia tampan, dia tidak datang untuk memperjuangkannya. Setidaknya dia ingin memberi wajah pada guru istana Zuzu. Tapi hanya ada satu orang, yang melompat ke atas batu peri kecil dan bersikeras untuk duduk bersama istana Master Zuzu, berapapun jumlah orangnya. Orang ini, tentu saja, adalah Lu Chen. Hei, batu ini tidak terlalu besar. Apa tidak terasa sesak saat diduduki? Kepala istana Zuzu melihat pantat Lu Chen menyentuh pantatnya, dan seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman, dan tidak bisa menahan cemberut. Jangan memencet, Lu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Lihatlah orang lain, mereka semua mencari tempat untuk beristirahat sendiri, jadi tidak sopan sepertimu. Kata Tuan Istana Zuzu dengan marah. Wilayahku rendah, dan aku takut. Lu Chen berkata dengan sangat tenang. Apakah kamu tidak takut berada di sebelah kepala istana? Kepala istana Zuzu bertanya. Benar, hanya kepala istana yang bisa melindungiku. Jika bukan aku yang menderita karenamu, siapa yang akan aku derita? Kata Lu Chen. Kamu, Tuan Zuzu sangat marah sehingga 7 lubangnya dipenuhi asap, tetapi dia tidak berani menyerang, karena takut dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan Lu Chen sampai mati. Dengan situasi umat manusia saat ini, puncak Nixue tidak dapat dipertahankan kapanpun, dan dia tidak bisa membalikkan keadaan, dia hampir mati karena khawatir. Sekarang, Lu Chen adalah yang terakhir, sudah terlambat baginya untuk membujuk Lu Chen, bagaimana dia bisa mengalahkan Lu Chen sampai mati.
Belum lagi dia tidak akan melakukan apapun pada Lu Chen, dia juga tidak membiarkan orang lain mengganggu Lu Chen. Dia tahu lebih banyak lagi bahwa keturunan 9 naga yang memberontak ini penuh dengan musuh yang kuat di sini. Puncak keabadian sejati telah memprovokasi begitu banyak musuh di level Daluo Jinxian, dan dia juga mabuk. Tuan Istana, tidak ada perang sekarang, saya tidak ingin membuang waktu, apakah Anda berlatih di sisi Anda? Kata Lu Chen, terserah kamu. Penguasa Istana Zuzu menjawab dengan santai, dia tidak peduli apa yang disukai Lu Chen. Bagaimanapun, dia tidak akan menyerahkan posisinya hanya kepada Lu Chen. Batu peri ini adalah tempat terbaik di puncak. Jika dia membiarkannya keluar, apakah dia akan naik dan menetap? Bor gundukan itu, berbaring di bebatuan, dia adalah penguasa agung benua leluhur, dengan status tertinggi, bagaimana dia bisa beristirahat di tempat yang tidak populer itu? Bahkan jika dia sangat kesal dengan Lu Chen, dia tidak akan pernah memindahkan sarangnya, pantatnya terpaku di sini. Hanya saja Yao Zu bisa kembali kapan saja, dan dia harus mengawasi kemana-mana, tapi dia tidak bisa tenang dan berlatih. Setelah beberapa saat, Lu Chen di sampingnya sudah menetap, mengeluarkan sejumlah besar energi abadi, dan berlatih dengan tidak hati-hati. Anak ini benar-benar tertidur ketika dia tertidur, dan dia berlatih ketika dia mengatakan dia sedang berlatih. Kepala Istana Zuzu memandang Lu Chen, yang berlatih secara normal, dan merasa sedikit kagum daripada kesal. Tempat ini berasal dari medan perang, dan klan monster akan bertarung kapan saja, jadi ini jelas bukan tempat yang baik untuk berlatih. Ada begitu banyak Daluo Jinxian di tempat kejadian, dan tidak ada yang bisa berlatih dengan tenang. Lu Chen ini baik, dia langsung memasuki kondisi kultivasi, dan dia memompa begitu banyak energi abadi sehingga sulit baginya untuk menerimanya. Dan yang mengejutkannya adalah kultivasi Lu Chen berbeda, dan dia mengekstraksi begitu banyak energi abadi sehingga sangat mengejutkan. Ada begitu banyak energi abadi di puncak, tetapi didorong oleh budidaya Lu Chen, semuanya melonjak menuju batu abadi, seolah-olah Lu Chen adalah jurang maut untuk menyerap energi abadi. Pada saat itu, tidak hanya dia terkejut, tetapi semua orang menatap Lu Chen, semua orang terkejut, tetapi tidak ada yang mengganggu Lu Chen. Dan Lu Chen bersikeras untuk mengikuti Master Istana Zuzu, bahkan jika dia membiarkan Master Istana Zuzu menjadi pelindung kultivasinya, dia akan berlatih di depan umum tanpa diganggu oleh orang lain. 3 hari kemudian, Lu Chen menarik sejumlah besar energi abadi, dan energi abadi menjadi semakin tebal, dan terobosannya tidak jauh lagi. Tetapi pada saat ini, aura jahat di kaki gunung sangat besar, dan paksaan dari Daluo Jinxian yang tak terhitung jumlahnya terpancar. Di bawah puncak Nixue, di tepi perbatasan dengan Wandong Fairyland, terdapat hutan peri lebat yang membentang puluhan ribu mil di sepanjang kaki gunung. Sepotong hutan peri itu adalah satu-satunya tempat untuk melewati kuil Yaoxian, dan juga merupakan jembatan bagi Yao Zu untuk menyerang puncak Nixue. Lu Chen biasa bertarung di sana, jadi dia cukup familiar dengannya. Tetapi pada saat ini, klan monster di hutan peri itu bangkit dan memancarkan tekanan, dan tiba-tiba tim klan monster Daluo Jinxian bergegas keluar. Tim Daluo Jinxian dari ras monster sangat besar dan kuat, setidaknya ada lebih dari 2.000 orang. Ini adalah jumlah orang yang tersisa setelah dikalahkan oleh 5 ras secara bersamaan, dan setelah serangkaian pertempuran dengan umat manusia, setelah kekalahan besar. Ketika Nixue Peak membuka medan perang kelas atas untuk pertama kalinya, jumlah Daluo Jinxian dari Yao Zu tidak seperti ini. Pada saat itu, jumlahnya bahkan lebih banyak lagi, 2 kali lipat jumlah umat manusia. Bahkan saat ini, kekuatan Yao Zu tidak sebaik sebelumnya, namun jumlah mereka setidaknya masih 1.000 lebih banyak dari umat manusia. Dan umat manusia, setelah serangkaian pertempuran, menderita kehilangan besar kekuatan tempur kelas atas. Sekarang hanya tersisa lebih dari 1.000 orang. Tidak hanya jumlahnya yang tipis, tetapi orang terkuat Duan Qingyan juga hilang. Kekuatannya semakin menurun, yang secara langsung mempengaruhi moral secara keseluruhan. Begitu Yao Zu muncul, manusia Daluo Jinxian yang sedang beristirahat tidak berani mengabaikan dan mengambil tindakan satu demi satu. Di bawah komando penguasa Istana Zuzu, 1.000 Daluo Jinxian dari umat manusia membentuk garis depan pertahanan melingkar, menunggu ras monster untuk menyerang. Tidak mungkin, umat manusia tidak cukup kuat sekarang, jadi mereka hanya bisa bertahan secara pasif, dan tidak berani berhadapan langsung dengan ras monster. Hei, klan monster akan menyerang, kamu masih berlatih Wall.
Duan Yingjun melirik batu abadi, melihat Lu Chen masih berkultivasi dengan tenang dan tidak berniat menuai keahliannya, dia tidak bisa menahan cemberut karena marah. Namun, Lu Chen sepertinya tidak mendengar panggilan Duan Yingjun, dan terus berlatih dengan caranya sendiri. Lu Chen, pertempuran akan segera dimulai, apakah kamu sudah berkultivasi? Melihat Lu Chen acuh tak acuh, penguasa rumah Zuzu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingatkan, saat pertarungan dimulai, seluruh puncak akan terpengaruh, dan tidak mungkin bagimu untuk berlatih dengan tenang di medan perang. Aku masih dekat, Lu Chen menjawab tiba-tiba, nadanya tenang, tapi dia tidak membuka matanya, dan masih mati-matian mengeluarkan energi abadi untuk mempercepat budidayanya. Saat ini, auranya sangat kuat, bahkan dipenuhi dengan energi abadi, dan dia berada pada saat kritis dalam kultivasi. Jika dia diberi waktu lebih banyak, dia mungkin akan menembus belenggu alam itu dan menerobos negeri ajaib emas. Aku pergi, klan monster datang di waktu yang tepat, sepertinya kamu datang ke sini tepat waktu, kamu benar-benar tidak beruntung. Mendengar ini, penguasa istana Zuzu tahu apa yang terjadi dengan Lu Chen, tetapi dia harus menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu kehabisan waktu, cepat datang ke sini, pihakmu tidak berada dalam jangkauan pertahanan kami, jika tidak, kamu akan menjadi sasaran publik jika terjadi pertempuran besar. Lagi pula, kamu harus berada di bawah perawatan khusus iblis, dan aku tidak akan bisa melindungimu saat itu. Petik 2. Tidak bisakah kamu menariknya garis pertahanan di sini dan memberiku waktu? Kata Lu Chen. Tidak, posisimu tidak bagus untuk pertahanan. Penguasa istana Zuzu langsung menolak. Baiklah. Lu Chen tidak punya pilihan selain menghentikan kultivasinya dan perlahan bangkit. Tunggu sampai Lu Chen membuka matanya, teman baik. Pasukan dan kuda ras monster telah berlari mendekat, kurang dari 100 mil jauhnya dari posisi pertahanan ras manusia, dan mereka akan berada di tempatnya dalam waktu dekat. Ayo cepat, penguasa istana Zuzu juga sedang terburu-buru, mendesak dengan keras. Batu peri tempat Lu Chen berada tidak terhubung dengan posisi pertahanan umat manusia, tetapi memiliki jarak tertentu. Begitu ras monster muncul, Lu Chen akan segera dikeluarkan dari tim ras manusia kelas atas, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan Lu Chen. Ini dia, Lu Chen segera membuka langkah cahaya kekaisaran, berlari beberapa langkah, dan sosoknya berkedip beberapa kali, lalu bergegas ke posisi bertahan umat manusia, dan datang ke sisi penguasa istana Zuzu. Kupikir kamu tidak ingin datang ke sini karena kamu pikir hidupmu terlalu panjang. Duan Yingjun juga berada di samping istana Master Zuzu, memandang Lu Chen dengan dingin, dan berkata dengan cara yang aneh. Jangan khawatir, tidak ada yang mengira hidup ini panjang, nasibku ditakdirkan lebih lama dari nasibmu. Lu Chen memandang ke arah Duan Yingjun, dan langsung meneriaki Duan Yingjun, yang membuat amarah Duan Yingjun melambung tinggi. Saya ditakdirkan untuk hidup selamanya, mengapa Anda hidup lebih lama dari saya? Respon kesal tampan rusak, karena aku bisa hidup sampai akhir dunia, yang secara alami jauh lebih baik daripada keabadianmu. Lu Chen tersenyum. Cih, keabadian tidak sama dengan menjadi tua selamanya. Duan Yingjun berkata dengan marah. Ini berbeda, izinkan saya mempopulerkan akal sehat untuk Anda. Langit dan bumi, sudah tua, selama langit tidak tandus dan bumi tidak tua, saya tidak akan mati. Keabadianmu sebenarnya mengacu pada tidak menjadi tua, bukan berarti kamu bisa hidup selamanya. Sebagai analogi, jika Anda berlekuk hari ini, maka usia Anda telah ditentukan, dan Anda tidak akan pernah menjadi tua. Lu Chen menganalisis Duan Yingjun dengan cermat, menjelaskan dengan sabar, dan cukup antusias. Hanya kamu yang mendapat melon, dan seluruh keluargamu menyukai melon. Kak ganteng geram, bum bum bum. Pada saat ini, Yao Zu sudah bergegas ke tempatnya, dan langsung bertarung dengan tim garis depan ras manusia, membuat serangkaian ledakan yang menggemparkan bumi, mengguncang dunia. Gelombang pertama dampak klan iblis sangat dahsyat, dan tim garis depan umat manusia tidak dapat menahannya, mengguncang seluruh lini pertahanan umat manusia. Situasinya kritis, dan Duan Yingjun tidak peduli untuk berdebat dengan Lu Chen, dan segera bergegas maju dengan tombak peri untuk memperkuat garis depan. Meski Duan Yingjun tidak setampan Duan Qingyan, namun sebagai pembangkit tenaga listrik Luo Jinxian nomor 1 saat ini di Zuzu, kekuatan tempurnya bukannya tidak masuk akal. Begitu Duan Yingjun bergerak, tombaknya ada di mana-mana, tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Tak seorang pun di Yao Zu yang menjadi lawan Duan Yingjun,
jadi tentu saja mereka tidak akan menantang Duan Yingjun 1 lawan 1, dan langsung mengirim 3 pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian untuk mengepung Duan Yingjun. Duan Yingjun adalah 1 lawan 3, dia tidak kehilangan angin, kekuatan tempurnya luar biasa, dan dia yang terkuat di antara penonton. Hanya saja 3 pembangkit tenaga listrik besar Luo Jinxian di Yaozu tidak bisa mengalahkan Duan Yingjun, dan Duan Yingjun tidak mengalahkan 3 lainnya. Kedua belah pihak berada dalam pertempuran sengit dan saling menahan. Tidak hanya jumlah total monster yang dominan, tetapi jumlah orang kuat di puncak Daluo Jinxian juga dominan. Bahkan jika Duan Yingjun menahan 3 orang, itu masih lebih dari umat manusia. Segera, pertempuran antara kedua belah pihak menjadi panas, dan orang-orang di sisi manusia tewas dalam pertempuran satu demi satu. Garis pertahanannya mulai runtuh, dan sepertinya itu tidak akan bertahan lama. Sekarang kebakaran sudah dekat, kenapa kamu tidak bergerak? Apa yang kamu pikirkan? Melihat Lu Chen berdiri diam, bahkan tidak mengeluarkan pisaunya, tuan rumah Zuzu merasa cemas dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesaknya. Aku sedang memikirkan bagaimana cara bertarung untuk mengalahkan Yaozu, kata Lu Chen. Lebih baik mengalahkan vitalitas klan iblis dengan serius, selama monster-monster ini ketakutan, sehingga mereka tidak berani menyerang Ni Suefeng di masa depan. Kata Tuan Istana Zuzu, saya akan mencoba yang terbaik. Lu Chen tersenyum sedikit, tetapi punya ide lain di benaknya, yaitu untuk mengendalikan situasi pertempuran, hanya untuk mengusir Yaozu, bukan untuk menakut-nakuti Yaozu. Orang lain tidak memiliki kemampuan ini, tetapi dia memilikinya. Yang lain tidak memiliki keterampilan tempur untuk membunuh makhluk abadi, tapi dia memilikinya. Orang lain tidak memiliki kekuatan untuk membunuh dengan satu pukulan, tapi dia punya. Di level Daluo Jinxian, dia kuat dan secara fisik kejam, sehingga tidak mudah untuk dibunuh di level yang sama. Bahkan bagi Duan Yingjun, orang kuat Daluo Jinxian teratas, mudah untuk melukai monster awal Daluo Jinxian di medan perang, tetapi lebih sulit untuk membunuh secara langsung. Khususnya, hampir mustahil untuk membunuh dengan satu pukulan. Jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka, mereka akan melarikan diri, dan mereka tidak hanya berdiri dan menunggu mati. Kecuali Anda menyerang, atau mengejutkan lawan, mudah untuk membunuh dengan satu pukulan. Namun, Lu Chen tidak memiliki keraguan seperti itu lagi. Keterampilan tempur Immortal Slashing terlalu kuat, dan jika dia bisa menebas dengan satu pisau, dia akan membunuh siapa saja yang bisa ditebas secara langsung. Jika dia tidak bisa memotongnya, dia tidak akan menggunakan pedangnya untuk memotongnya, dan dia tidak akan pernah menyia-nyiakan kekuatannya untuk musuh yang tidak perlu. Pada tahap awal pemenggalan kepala Daluo Jinxian, cukup mengaktifkan pisau pedang 50 detik, yang menghabiskan lebih sedikit energi dan dapat dipotong dengan santai. Di tahap tengah pembunuhan Daluo Jinxian, perlu untuk mengaktifkan pedang ke-53, yang menghabiskan banyak energi, sehingga bisa diselamatkan. Tapi dia memiliki pil Jiuxuan Xianqi untuk melengkapi esensi abadi. Selama dia diberi cukup waktu, dia juga dapat membunuh Daluo Jinxian tingkat menengah dari klan iblis. Di antara tim Daluo Jinxian Yaozu, jumlah orang secara alami paling banyak di tahap awal dan menengah, lebih sedikit di tahap selanjutnya, dan bahkan lebih sedikit di tahap puncak. Belum lagi monster di tahap awal dan menengah dipenggal, hanya lebih dari setengahnya yang harus dibunuh, dan jumlah tim kelas atas dari klan monster juga sangat berkurang, yang setara dengan menghancurkan fondasi kekuatan tempur kelas atas klan monster. Di seluruh medan perang Great Luo Jinxian, hanya Lu Chen yang dapat membunuh lawan di tahap awal dan tengah dalam skala besar, dan Lu Chen secara alami memiliki kemampuan untuk mengontrol arah situasi. Namun Lu Chen mengetahui sebuah pepatah bijak, yaitu, kelinci yang licik dimasak oleh anjing, dan burung disembunyikan oleh busur. Begitu dia mengalahkan Yaozu, vitalitas Yaozu terluka parah, dan dia harus menyerang puncak Nixue. Kemudian, dia akan kehilangan nilai guna, dan tidak lagi menjadi sedotan penyelamat nyawa umat manusia, dan tidak lagi menjadi wewangian di mata penguasa Istana Zuzu. Saat itu, banyak musuh dari pihak manusia akan muncul satu persatu. Duan Yingjun, Musou dan pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian lainnya, bagaimana mereka bisa melepaskannya? Dan dia belum melangkah ke Golden Wonderland. Saat ini, kekuatan tempurnya benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka yang berada di puncak Daluo Jinxian. Terutama Duan Yingjun, puncak Daluo Jinxian yang super kuat, tidak ada kepastian bahwa Duan Yingjun tidak diperlukan, jadi dia tidak ingin melawan Duan Yingjun.
Oleh karena itu, dia ingin mengontrol arah pertempuran. Kalahkan saja Yaozu, jangan terlalu takut pada Yaozu, kalau tidak dia tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. 5 naga bertarung. Mengikuti seruan rendah Lu Chen, nyanyian naga segera terdengar di antara langit dan bumi, menyebar ke seluruh puncak Nixue. Pada saat itu, 5 urat naga meninggalkan posisi denyut nadi satu demi satu, naik satu demi satu, dan segera mengelilingi Lu Chen. Cahaya naga bersinar di mana-mana, menyilaukan. Pada saat itu, 5 totem naga muncul di mata Lu Chen, satu merah, satu kuning, satu biru, satu hijau dan satu hitam. Pada saat itu, kekuatan Lu Chen melonjak dan auranya melonjak, seolah-olah Dewa Naga telah lahir, mengabaikan semua makhluk hidup. Membunuh abadi. Lu Chen tiba-tiba memegang pisau panjang di tangannya. Dia bergegas ke garis depan dan menggunakan pisau 50 detik untuk menebas klan monster Daluo Jinxian tahap awal. Dengan satu tebasan, tekanan peri runtuh, langit peri meledak, dan target terkunci. Kunci aku. Monster Daluo Jinxian bertarung di tahap awal. Ketika Leng Guowei mengetahui bahwa dia dikunci oleh kekuatan pisau, dia langsung terkejut. Tidak peduli di ranah apa Luo Jinxian Agung itu, tubuh fisiknya sangat kuat, dan dia juga memiliki kemampuan untuk menahan penguncian, jadi dalam pertarungan level yang sama, dia jarang dikunci oleh orang lain. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian biasa, tidak mudah untuk mengunci Daluo Jinxian pada tahap awal, dan tingkat kegagalan seringkali sangat tinggi. Jadi, jika monster itu tidak menjadi pucat karena ketakutan, berarti ada hantu. Namun, bilahnya menebas dari samping, secepat kilat, dan iblis itu tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dia terkena bilahnya bahkan sebelum dia bisa melihat siapa yang memenggal kepalanya. Ledakan. Saat bilahnya ditebas, monster itu terpotong menjadi kanopi berdarah, dan mati di tempat. Sial, apakah bajingan itu menyerangku? Roh primordial melarikan diri dengan kutukan, tetapi sebelum dia bisa melarikan diri ke udara, dia terkena kekuatan jari. Dia bahkan tidak tahu siapa yang membunuhnya, dan dia dimusnahkan begitu saja. Itu kamu. Pada saat ini, iblis lain yang bertarung di sampingnya pada tahap awal Daluo Jinxian, tiba-tiba melihat komplotannya meninggal secara tragis, dan melihat seorang pemuda manusia mencabut pisaunya, dia terkejut. Itu aku yang melakukannya. Pemuda manusia itu menyimpan pisaunya sambil tersenyum, lalu perlahan mengangkatnya, membidik iblis yang sedang berbicara dengannya. Yang abadi datang ke medan perang Daluo Jinxian dan membunuh Daluo Jinxian. Apakah saya terpesona? Iblis itu mengerutkan kening, sedikit tidak percaya pada penilaiannya sendiri. Tapi ketika komplotannya terbunuh, hanya bocah ras manusia ini yang mengambil pisaunya, bukan bocah ras manusia yang melakukannya, siapa lagi? Ras manusia yang bertarung dengan komplotannya baru berada di tahap awal Daluo Jinxian, dan dia tidak memiliki kekuatan tempur untuk membunuh komplotannya, jadi dia mengabaikannya. Masalahnya sekarang adalah meskipun pemuda manusia membunuhnya, dia seharusnya tidak bisa membunuh kaki tangannya. Siapa yang akan percaya bahwa makhluk abadi tingkat rendah di puncak makhluk abadi sejati melintasi dua alam besar dan memenggal kepala iblis di tahap awal Daluo Jinxian? Kenapa kamu tidak mencobanya juga, dan aku akan memberimu 3 jaminan. Pemuda manusia tertawa. 3 bungkus itu. Monster itu merespons dengan santai, lalu melawan lawan manusia saat ini, melompat keluar dari pertarungan aslinya, dan langsung menuju ke Lu Chen. Mati, bunuh, naik ke surga. Pemuda manusia terus tersenyum. Dia tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tapi dia menyerang dengan sangat kejam. Saat Zanxian melemparkannya, pisau ajaib itu keluar. Brengsek, kenapa beri aku 3 jaminan, dan aku akan memberimu 3 jaminan. Iblis itu sangat marah, dan mengayunkan pedang peri di tangannya, menghadap pedang yang terpotong. Ledakan, ujung pedang dan ujung bilahnya berguncang dengan keras, dan terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Pada saat itu, kekuatan pedang menghancurkan kekuatan pedang, dan ujung pedang menghancurkan ujung pedang. Dengan sisa kekuatan bilahnya, masih kuat, mengunci target, dan terus menebas. Kekuatan pisau ini, melihat pedang itu menebas ke arahnya, iblis itu langsung ketakutan, matanya melebar, dan dia tidak dapat mempercayai fakta ini. Pihak lain hanyalah puncak dari keabadian sejati, 2 alam lebih rendah darinya, seperti semut, tetapi dia memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Apakah ini berarti dia bisa mati dengan damai? Ledakan, bilahnya menebas,
memotong seluruh tubuhnya, dan memotong tubuhnya menjadi kanopi darah. Mustahil, roh primordial keluar dari tubuh yang hancur, mengaum dengan enggan sambil melarikan diri ke langit. Kubilang aku akan memberimu 3 jaminan, aku tidak berbohong. Tawa hangat keluar, setelah tawa itu, ada kekuatan jari yang tajam, yang langsung mengenai roh primordial. Menghancurkannya berkeping-keping, monster itu akhirnya dijamin 3 kali, termasuk kematian, kehancuran, dan kenaikan ke surga. Selama perkelahian, pemuda manusia membunuh 2 monster berturut-turut tanpa menarik perhatian monster tersebut. Bagaimanapun, kematian 2 monster awal Daluo Jinxian level rendah tidak akan membuat monster tersebut merasa tidak normal. Kerja bagus. Pemilik rumah Zuzu terkejut ketika dia melihat bahwa Lu Chen memiliki keterampilan tempur yang kuat dan kekuatan pedang yang tidak normal, dan dia dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang lain, dan langsung mengunci dan membunuh target. Dia tidak mengambil tindakan untuk menghadapi musuh, tetapi terus mengikuti Lu Chen untuk melindunginya. Selama Lu Chen dalam bahaya, dia akan mengambil tindakan untuk menyeret Lu Chen kembali. Ini adalah janjinya kepada Lu Chen, dan dia harus menepatinya. Terlebih lagi, dia menganggap Lu Chen sebagai sedotan, bisakah dia membuat sesuatu terjadi pada Lu Chen? Dan setelah Lu Chen membunuh 2 monster berturut-turut, dia benar-benar memasuki kondisi bertarung, dan dia secara khusus meminta Daluo Jinxian, yang berasal dari klan monster, untuk membunuh mereka satu persatu. Karena ranah Lu Chen terlalu rendah, dia bertindak rendah hati, hampir fokus menyerang, memenggal kepala orang dengan cepat, dan tidak pernah membiarkan jiwa musuh keluar untuk memberitahu musuh lainnya. Dalam huru-hara, Lu Chen bertarung dengan cara yang begitu menyeramkan, dan sangat tidak mudah untuk menarik kewaspadaan klan monster untuk sementara waktu. Tentu saja, jika Anda sering berjalan-jalan di tepi sungai, bagaimana mungkin sepatu Anda tidak basah? Ketika Lu Chen membunuh monster ke-21, dia akhirnya menarik perhatian monster lainnya, yang juga menyebabkan keributan di tim Luo Jinxian besar dari klan monster. Perhatian semuanya, ada seorang pemuda dari umat manusia di sana yang berkomplot melawan rakyat kita. Saya melihat beberapa rekan senegaranya mati karena pisaunya, tapi saya tidak bisa keluar untuk membunuhnya. Pemuda manusia hanyalah makhluk abadi belaka. Bagaimana dia bisa masuk ke medan perang Daluo Jinxian dan membunuh rakyat kita? Kenapa aku tidak mempercayainya? Hanya saja kamu tidak melihatnya. Aku juga melihat pemuda manusia itu memenggal kepala orang-orang kita. Dia bahkan memilih Daluo Jinxian awal untuk dipenggal. Aku tidak bisa keluar dari keluargaku. Aku benar-benar marah. Pada level yang begitu rendah, sungguh suatu keajaiban bahwa dia tidak terkejut sampai mati setelah pertempuran kita ketika dia berlari ke medan perang Great Luo Jinxian kita. Pemuda manusia itu memiliki kekuatan untuk membunuh Luo Jinxian Agung, kekuatan tempurnya tidak sesuai dengan wilayahnya secara serius, dan tubuh fisiknya harus kuat, jika tidak, dia tidak akan mampu menahan akibat dari pertempuran kita. Aku pergi. Pemuda manusia itu memiliki penglihatan berbentuk naga. Dia ternyata adalah keturunan 9 naga. Kecepatan membunuhnya terlalu cepat, yang sangat melemahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh tinggal. Metode bertarung keturunan 9 naga sebagian besar adalah serangan diam-diam. Mereka hanya bisa membunuh Daluo Jinxian di tahap awal. Terlihat kekuatan tempurnya sama seperti Daluo Jinxian di tahap tengah, pergi ke beberapa orang kuat tahap akhir untuk merawatnya. Ada beberapa Yaozu Daluo Jinxian yang berteriak keras, bahkan jika mereka berkelahi, mereka tetap memperhatikan dan fokus pada Lu Chen. Pada saat yang sama, ada juga beberapa monster dari tahap akhir Daluo Jinxian yang dikirim dan dilarikan langsung menuju Lu Chen. Menghadapi beberapa musuh tangguh yang mendekat dengan ganas, Lu Chen tidak mundur dari posisi depan, dan terus bertarung dengan pedangnya, memenggal kepala klan iblis malang lainnya, tahap awal Daluo Jinxian. Pewaris 9 naga, ambil nyawamu. Monster-monster dari tahap akhir Daluo Jinxian bergegas mendekat, melihat bahwa Lu Chen tidak mengelak atau menghindar, mereka segera sangat gembira, dan hendak menyerang. Tanpa diduga, seseorang tiba-tiba bergegas keluar dari belakang Lu Chen, memegang pedang peri, dan langsung datang untuk membunuhnya. Pria itu mengenakan jubah yang indah, dengan mata yang tajam dan aura yang menakutkan. Dia adalah pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian umat manusia, dan dia adalah penguasa Istana Zuzu. Penguasa Istana Zuzu bergegas keluar untuk melindungi Lu Chen, dan saat dia bergegas keluar, pedang peri di tangannya tiba-tiba jatuh, membunuh lawannya secara tiba-tiba.
Monster-monster di tahap akhir Daluo Jinxian semuanya fokus pada Lu Chen, tetapi mereka tidak tahu bahwa Lu Chen dilindungi oleh orang kuat, jadi mereka tidak mengambil tindakan pencegahan sama sekali. Selain itu, orang yang melindungi Lu Chen adalah pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian yang bahkan lebih kuat, dan ada monster yang direkrut saat itu juga. Ledakan. Ketika pedang peri menebas, monster di tahap akhir Daluo Jinxian bahkan tidak bereaksi, dan langsung dipotong menjadi dua bagian, dan tubuhnya hancur di tempat. Penguasa pemerintahan Zuzu telah mengambil tindakan, semuanya berhati-hati. Roh primordial melarikan diri, berteriak panik, dengan cepat bergegas ke langit, dan berhasil melarikan diri dari langit. Ini adalah Yuan Shen yang beruntung, dia bertemu dengan penguasa istana Zuzu, bukan Lu Chen. Penguasa istana Zuzu fokus melindungi keselamatan Lu Chen, dan perlu menyingkirkan monster yang tersisa, jadi dia tidak repot-repot mengurus jiwa yang melarikan diri. Bagaimanapun, roh primordial bukanlah ancaman atau berguna bagi penguasa istana Zuzu, jadi tidak perlu membuang waktu untuk membunuh roh primordial. Jika itu adalah Lu Chen dari sebelumnya, untuk menghindari perhatian monster lain, dia pasti akan memusnahkan roh primordial. Pergi. Beberapa iblis besar Luo Jinxian yang tersisa di tahap akhir terkejut, dan mereka tidak peduli untuk mengejar dan membunuh Lu Chen. Sebaliknya, mereka buru-buru mundur untuk menghindari perkelahian dengan penguasa istana Zuzu. Penguasa istana Zuzu adalah orang kuat di puncak Daluo Jinxian, yang merupakan alam kecil lebih tinggi dari mereka, dan kekuatan tempurnya dapat menghancurkan mereka, yang bukanlah sesuatu yang bisa mereka kalahkan sama sekali. Oleh karena itu, mereka harus segera mundur, dan membiarkan pembangkit tenaga klan monster yang lebih kuat menahan Master Istana Zuzu. Tuan Zuzu, jangan menggertak bawahan Tuan Istana, lawanmu adalah Tuan Istana. Pada saat ini, penguasa Istana Yaoxian muncul tepat waktu, menggantikan iblis akhir Daluo Jinxian yang melarikan diri, dan langsung mendatangi penguasa Istana Zuzu. Hall Master Yaoxian, Anda datang tepat waktu, apakah Anda berani meluangkan waktu untuk datang? Istana Master Zuzu memandang lawan lama ini dan tidak bisa menahan cemberutnya. Dia ingin melindungi Lu Chen dan membiarkan Lu Chen membunuh lebih banyak monster, jadi dia tidak ingin bertarung dengan penguasa Istana Yaoxian. Tapi tuan dari Istana Yaoxian datang terlalu cepat, dan dia tidak bisa mundur bahkan jika dia mau, jadi dia harus bersorak dan bertarung dengan tuan dari Istana Yaoxian. Dia dan penguasa Istana Yaoxian pada awalnya memiliki kekuatan tempur yang sama dan tidak dapat dibedakan satu sama lain. Mereka menjadi pijar segera setelah mereka bertarung, dan mereka tidak bisa keluar dari pertempuran. Lu Chen, Tuan Istanaku ditahan oleh Tuan Istana Iblis, dan aku tidak bisa memberimu perlindungan. Kamu harus kembali dulu. Master Zuzu tidak punya pilihan selain mengirimkan suara itu ke Lu Chen saat bertarung. Kalau begitu kamu bisa membalikkannya dan menahan penguasa Istana Yaoxian. Jangan khawatirkan aku. Lu Chen memenggal kepala iblis lainnya, lalu melambaikan tangannya ke arah penguasa Istana Zuzu, dan terus mencari target buruan. Kamu nak, melihat Lu Chen punya idenya sendiri dan tidak mendengarkan perintahnya sama sekali, tuan dari rumah Zuzu segera menjadi marah dan cemas. Lu Chen adalah keturunan 9 naga, dan memiliki keterampilan tempur tingkat tinggi. Pedangnya kuat dan mendominasi, dan dia langsung menargetkan Daluo Jinxian tahap awal dari klan monster untuk ditebas. Di medan perang Daluo Jinxian, sangat sulit untuk mengunci Daluo Jinxian manapun, bahkan dia tidak dapat melakukannya. Di sisi lain, Lu Chen dengan mudah mengunci sasarannya, satu pisau pada satu waktu, hampir tidak pernah meleset. Dapat dilihat dari sini bahwa Lu Chen memiliki kemampuan untuk membalikkan medan perang Daluo Jinxian, dan dia hanyalah penyelamat umat manusia. Selama dibutuhkan waktu, Lu Chen dapat membunuh Daluo Jinxian tingkat rendah dari Yaozu, yang setara dengan memenggal kepala Yaozu karena luka dalam. Kemampuan apa yang ada untuk melawan umat manusia? Tapi ada premis di sini, yaitu, tidak ada kecelakaan yang bisa terjadi pada Lu Chen, sama sekali tidak ada kecelakaan. Tapi Lu Chen tidak mendengarkan perintahnya, bukannya mundur, dia terus bertarung di garis depan bahaya. Jika dia tidak terburu-buru, akan ada hantu. Tapi tidak ada gunanya merasa cemas, dia ditahan dengan kuat oleh penguasa Istana Yaoxian, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali untuk sementara waktu, dan dia tidak bisa memberi perlindungan pada Lu Chen lagi.